Kalau boleh dibilang nih Pak ya, kan belum 1 bulan nih jadi Menkyu, tanggal 8 atau tanggal 9 ya kalau nggak salah. Itu kan publik udah ngelihat Pak Purbaya ini gayanya beda gitu, gayanya koboi gitu kan, Menteri Koboi disebutnya, terus ceplas-ceplos gitu. Itu sebenarnya sengaja nggak sih Pak menyeting style seperti itu supaya masyarakat lebih optimistis gitu melihat ekonomi atau gimana? Enggak, Anda kan sudah lama kenal saya ngomongnya gitu kan. Yang ada di kepala saya keluarkan. Gini, ketika ekonominya sempat nggak menentu kemarin, kita perlu guidance yang jelas ke depan seperti apa. Jadi saya mesti jelaskan ke masyarakat dengan gamblang ke depan akan seperti apa. Tanpa strategi itu, orang tetap akan pesimis. Jadi kita harus membangkitkan optimisme ke depan dengan memperlihatkan senjata apa yang kita punya dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Purbaya dianggap sebagai menteri koboi. Gaya bicaranya ceplas-ceplos, tidak seperti pejabat negara pada umumnya yang irit ngomong dan banyak menyimpan rahasia. Dia juga main tabrak sana-sini, berani adu argumen dengan kementerian lain. Banyak yang mengkritik gaya Purbaya itu, tapi ternyata banyak orang yang menyukai menteri yang memiliki daya gedor besar tersebut. Setidaknya sampai saat ini, banyak orang masih berharap Purbaya tidak hanya bergaya di depan kamera, tapi benar-benar koboi sejati yang tidak takut melawan kebusukan birokrasi. Gaya seperti Purbaya itu dianggap yang paling cocok untuk kondisi birokrasi Indonesia yang macet, lamban. Purbaya tak segan-segan membuka borok institusi lain di depan orang banyak agar segera dibenahi. Sudah terlalu banyak pejabat yang sibuk menyusun kalimat rapi di depan kamera, tapi sebenarnya payah dalam mengatur negara. Terlalu banyak pertemuan yang diakhiri dengan foto bersama dan tidak diikuti dengan keputusan yang bermanfaat bagi rakyat. Baru sebulan duduk di kursi Menteri Keuangan, Purbaya sudah membuat banyak gebrakan. Belum lama ini dia memecat 26 pegawai pajak yang dianggapnya punya banyak dosa. Di tangan Purbaya, dia cukup dengan indikasi dan temuan awal di lapangan. Urusan detail soal korupsi dan lain-lain biar ditangani aparat. Yang jelas, birokrasi harus jalan dan bersih dari orang-orang mencurigakan. Tapi koboi satu ini bukan hanya pandai mengarahkan pistol ke anak buahnya. Ia juga tidak segan meluruskan instansi lain atau kelompok yang statusnya lebih tinggi. Seperti saat bank-bank plat merah tiba-tiba menaikkan bunga deposito falas ke 4%. Alasannya katanya, ada wacana dari rapat terbatas negara. Tapi Purbaya malah berang dan menyanggah. Pasalnya, belum ada keputusan. Belum dibahas di KSSK, belum juga selesai analisanya. Lalu dari mana komando itu datang? Dia curiga, jangan-jangan memang selama ini sistem pengambilan kebijakan kita sudah terlalu nyaman bekerja berdasarkan bocoran, bukan keputusan. Sudah terlalu sering negara ini dijalankan lewat desas-desus, bukan data. Maka Purbaya dengan gaya koboi jalanan mengingatkan, jangan offside. Tapi momen yang paling membuat banyak orang mulai memperhatikan sepak terjangnya adalah ketika Purbaya bersitegang dengan tokoh kuat sekelas Luhut Binsar Panjaitan. Luhut selaku Kepala Dewan Ekonomi Nasional meminta agar anggaran MBG atau makan bergizi gratis jangan ditarik. Alasannya, penyerapannya sudah cukup. Tapi Purbaya yang baru beberapa minggu menjabat tidak mau tahu. Ia menjawab terang-terangan, kalau sampai akhir Oktober 2025 penyerapan anggaran itu masih lesu, ya akan dipotong. Tak peduli siapa yang minta. Ini urusan uang negara, dampaknya bisa kemana-mana. Tak ada ruang untuk basa-basi, apalagi negosiasi politik. Ini agak mengejutkan. Pasalnya, banyak orang menuding Purbaya itu orangnya Luhut. Tapi faktanya dia tak peduli jika sesuatu yang dia yakini itu menurutnya benar. Seolah-olah dia ingin menegaskan bahwa dirinya bukan anak buah siapa-siapa. Dia hanya tunduk pada perintah presiden. Meski dicap sebagai orangnya Luhut, ternyata ia bisa berdiri dan bilang tidak pada Luhut. Atas sikap tegas Purbaya itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberi dukungan. Katanya, Luhut bisa terima argumen yang masuk akal, dan Purbaya punya argumen, logika, dan data. Jadi, kata Mahfud, lawan saja. Sesederhana itu. Di momen yang lain, Purbaya menggebrak Pertamina. Perusahaan minyak plat merah itu dituding pemalas. Janji bangun 7 kilang sejak 2018, tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang jadi. Janji tinggal janji.
Padahal, kata Purbaya, kita masih impor minyak dari Singapura. Negara rugi, subsidi bengkak, rakyat hanya dapat asap dan harga. Maka Purbaya bilang, kalau Pertamina terus begini, potong anggarannya. Kalau perlu, ganti direkturnya. Bahkan Kementerian Kesehatan pun tidak luput dari senggolannya. Ketika bicara soal cukai rokok, Kemenkes berdiri atas nama kesehatan publik dan minta cukai rokok dinaikkan. Tapi Purbaya menantang, bisa nggak Kemenkes ciptakan lapangan kerja sebanyak yang diserap oleh industri rokok? Kalau tidak, jangan cuma teriak di mikrofon. Fakta di lapangan berbeda. Ini bukan berarti Purbaya tak peduli pada kesehatan, tapi ada banyak aspek yang juga perlu diperhatikan. Misalnya, soal serapan lapangan kerja akibat tekanan di industri tembakau dampak dari kenaikan cukai. Oleh sebab itu, selain aspek kesehatan, aspek lain juga harus dijadikan pertimbangan ketika ingin menaikkan cukai rokok. Purbaya juga tak segan-segan menyentil tokoh yang getol mengkritik pemerintah, yaitu Roky Gerung. Dan ketika Roky Gerung menyebutnya hanya kasir, Purbaya menjawab kalau nanti pertumbuhan ekonomi tembus 6%, Roky harus minta maaf. Bukan hanya ke dia, tapi ke publik. Karena ia ingin publik tahu bahwa ekonomi bukan dikendalikan oleh cuap-cuap di medsos, tapi oleh strategi konkret. Purbaya juga banyak melakukan gebrakan. Misalnya, ia mengguyur 200 triliun rupiah ke Himbara, memberikan insentif pajak ke industri padat karya. Dia juga mengejar 200 penunggak pajak agar duit itu masuk ke kas negara. Purbaya menaikkan transfer daerah jadi 693 triliun rupiah, supaya keuangan daerah lebih kuat untuk memutar roda ekonomi. Terkait soal IKN, Purbaya juga memberikan komentar positif. Setelah didatangi Kepala Otorita Basuki Hadi Mulyono, ia setuju melanjutkan dukungan pendanaan, tapi dengan syarat jelas skemanya, terukur dampaknya, dan masuk akal fiskalnya. Purbaya menganggap proyek IKN penting untuk dilanjutkan dengan pengawasan yang ketat, karena proyek besar itu telah dimulai dan menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia. Gaya koboi Purbaya memang bikin sebagian orang gelisah, terlalu kasar untuk para pesolek birokrasi. Tapi ternyata sejauh ini, gaya itulah yang justru dibutuhkan oleh Indonesia. Kita sudah terlalu lama dimanjakan oleh pejabat yang lihai memilih kata, tapi gagal memilih langkah. Kita butuh pejabat yang kalau bilang bersih-bersih, benar-benar buang tikus, bukan hanya ganti seragam. Purbaya datang dengan gaya keras, tapi justru itu kejujuran yang bisa diberikan seorang pejabat kepada rakyatnya. Memang, Purbaya bukan orang suci. Dia juga berpotensi untuk tergelincir. Tapi setidaknya ia mulai dengan niat bersih dan langkah pasti. Ia tidak takut konflik, tidak cari aman, tidak bersembunyi di balik istilah teknokratis. Hari ini, gaya menteri seperti Purbaya dibutuhkan. Birokrasi tak selamanya harus penuh formalitas dan penuh bahasa bersayap. Bahwa hal baik juga bisa datang dari mulut jujur yang ceplas-ceplos. Bahwa perubahan besar bisa dimulai dengan satu orang yang cukup berani bilang, "Sudah cukup main-main."